Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi al-mukarram al-muhtaram fadilatul habaib cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wabil khusus Al-Habib Alwi Ba'abud, Al-Habib Abu Bakar Syahab, Al-Habib Zaki bin Mahmud Jamalulail, dan seluruh daripada habaib-habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan nama beliau satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim hormat cinta Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan para habaib kita dengan balasan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita harus tahu bahwa kedatangan para habaib di sini, disitulah berkat daripada Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Datangnya para habaib pada majelis kita, pada maulid kita, itu suatu bentuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hujani daripada maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala hujani daripada rahmatnya. Tidak lain tidak bukan karena di sini ada daripada para habaib cucu baginda Nabi besar Muhammad. Ini membuktikan bahwa para habaib, para cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingnya. Di dalam diri mereka terdapat daripada darah baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam tubuh mereka ada segumpal darah yang mulia. Di dalam tubuh mereka ada darah, yang darah itu tidak akan menyentuh daripada api neraka. Darah siapa itu? Yaitu darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukur majelis kita, khususnya desa Air Hitam, telah dipenuhi daripada para habaib. Saya datang ke Kayu Besi, orang-orang teman-teman Al-Fakir bilang, kenapa para habaib banyak datang ke Air Hitam? Kenapa nggak ada yang di Kayu Besi, kata beliau. Kenapa selalu di Air Hitam? Ini suatu kemuliaan, suatu bentuk cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam izinkan kepada para cucu-cucunya untuk dakwah di Bangka Belitung, khususnya di Air Hitam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi para habaib kita, dijaga keselamatannya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan sehat wal afiat jasmani rohaninya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran kepada para habaib kita untuk mendidik kita, untuk menimbulkan cahaya-cahaya nabawiyah di dalam hati kita yang penuh dengan kotoran. Dan begitu juga yang saya muliakan daripada para asatid, guru-guru kita yang telah memberikan ilmu di dalam diri kita, yang kita tidak kenal siapa itu Allah. Berkat guru kita, kita kenal siapa Allah. Yang kita tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad, berkat guru kita, kita kenal Nabi Muhammad. Yang kita tidak kenal dengan para habaib, berkat guru kita, kita kenal dengan para habaib. Wabil khusus guru besar kita, ayahanda kita Al-Ustadz Jamaluddin
Dan begitu juga seluruh daripada asatid yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa balas kebaikan mereka dengan balasan surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi Al-Fakir ditunjuk sebagai tausiah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lah tengok. Kok muncul pahmi terus? Kok muncul pahmi terus? Tapi inilah, kalau kita tidak patuh dengan ustadz, tidak patuh dengan guru, demi Allah tidak akan barakah ilmu kita. Kunci ilmu mau barakah, taat kepada guru. Kunci ilmu mau barakah, jangan kau lawan kata-kata guru. Walaupun guru itu salah, walaupun guru itu memukul kita tanpa kita ada salah, jangan kita lawan, jangan kita bantah itu guru. Santri-santri Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ketika santri-santrinya mondok, saya Al-Fakir langsung diceritakan daripada murid beliau, murid daripada Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika beliau lagi ta'lim belajar sama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, disuruh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki nyetor yang namanya kitab Zubat. Mungkin kalangan santri kenal yang namanya kitab Sofatul Zubat. Beliau disuruh nyetor sama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Padahal beliau udah hafalnya, udah dapat, udah lancar benar tanpa lihat kitab. Mungkin beliau ketika nyetor kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena gugupnya di depan seorang ulama, di depan seorang habaib yang dikenal oleh penduduk bumi maupun penduduk langit, ketika beliau nyetor kitab Sofatul Zubat, hilang semua hafalannya. Semuanya hilang hafalannya karena kegugupan menghadap daripada wali Allah. Dipukul sama Sayyid Muhammad bin Al-Maliki sampai kepalanya, kalau kita bilang piak, kepalanya piak. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dijahit itu kepalanya. Ketika habis dijahit, dipanggil lagi sama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika dipanggil sama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ditanya lagi, disuruh nyetor lagi yang namanya kitab Sofatul Zubat. Alhamdulillah, tanpa lihat kitab, tanpa ada macet-macetnya, langsung hafal yang namanya kitab Sofatul Zubat. Ini kemuliaan, ini bentuk ketaatan kepada guru. Ada lagi seorang santri Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkata, cerita sama Al-Fakir. Kata beliau apa? Kalau ente mau mondok di Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau ente ditakzir, dilibas bahasa kita, dipukul, pakai penyapu, pakai rotan, dilempar pakai sepatu, itu udah biasa. Karena Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki meletakkan ilmu kepada muridnya itu dengan pukulan. Kalau udah dipukul itu santri, di situ mereka dapat daripada ilmunya. Kalau seandainya ada santri Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki nggak kena pukulan terhadap Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, walaupun mereka ada ilmu tapi ilmunya nggak barokah. Ini Al-Fakir langsung dapat daripada Al-Ustadz Nawawi Madura. Beliau cerita kepada Al-Fakir ketika Al-Fakir masih mondok di Dalwa, ketika Al-Fakir mondok di Dalwa. Ini bentuk kecintaan, ketaatan yang harus kita contohi. Ini di depan guru-guru kita, harus muliakan mereka. Apalagi para habaib, apalagi ustadz kita habaib, seorang ulama, seorang habaib, harus kita muliakan mereka. Maka dari itu para bapak-bapak, ibu-ibu,
yang punya anak yang masih remaja, jangan ajarkan yang namanya aplikasi TikTok. Jangan salahkan mereka. Kalau kelak mereka besar jadi artis TikTok, jangan salahkan mereka. Kalau ibu-ibu suruh mereka untuk belanja ke pasar tetapi mereka joget-joget, jangan salahkan mereka. Karena di masa kecilnya yang hanya dari dalam otak mereka, yang ada di dalam pikiran mereka, yaitu joget-joget. Maka dari itu, ajarkan anak-anak kita yang remaja, yang masih butuh dengan ilmu agama, ajarkan mereka dengan akhlak Nabi Muhammad. Ajarkan mereka dengan ilmunya Nabi Muhammad. Ajarkan mereka bagaimana tata cara Nabi Muhammad berakhlak, bagaimana tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum bisalasatil hisal." Hubbul Quran, hubbun Nabi wa hubbu ahli baitin Nabi. Didikkanlah anak-anak kalian dengan 3 cara, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, cintai Al-Quran. Ajari mereka. Guru Al-Fakil Al-Habib Umar Ibn Al-Habib Hasan bin Tahir, ketika waktu habis maghrib sampai isya, itu beliau nggak diperbolehin sama ibu bapaknya untuk keluar. Dikunci itu kamar, dikunci itu pintu rumahnya. Nggak ada satupun yang keluar dari rumah. Nggak ada satupun yang hidup televisi. Nggak ada satupun yang main HP. Apa kerjaannya di antara maghrib sampai isya? Ngaji. Orang tuanya ajarkan kepada Habib Umar bin Hasan bin Tahir tadarusan. Bagaimana tata cara mengaji yang baik, bagaimana tata cara tajwid, bagaimana tata bacaan Al-Quran yang sahih. Itu yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita. Yang kedua, hubbun Nabi. Cintai Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka, ceritakan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Ajarkan kepada mereka bagaimana Nabi Muhammad dakwah. Ajarkan kepada mereka bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana susah payahnya Nabi Muhammad, bagaimana gigih kerasnya Nabi Muhammad. Satu untuk kita semua. Nabi Muhammad berjuang, Allah Subhanahu wa taala nggak naikkan pangkatnya, nggak. Nabi Muhammad berjuang maupun nggak berjuang, Nabi Allah Subhanahu wa taala nggak angkat derajat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad udah derajatnya tinggi. Nggak ada yang bisa ngalahin daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ajarkan kepada anak kita, adik-adik kita, bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwah untuk kita semua. Beliau tegakkan kalimat Allah. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mudah dakwahnya Nabi Muhammad. Beliau dilempar, dicaci maki, diejek-ejek. Itu dakwahnya Nabi Muhammad. Maka dari itu ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Ketika di sakaratul maut, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Nyawa Nabi Muhammad udah di ujung tanduk. Beliau nggak mikir siapa-siapa, yang dia pikir umatnya, yang dia pikir kita semua. Akan tetapi kita semua para ikhwan, kita semua apa? Kita sakiti Nabi Muhammad. Kita maksiat di jalan Allah tanpa kita memikirkan Nabi Muhammad,
tanpa kita memikirkan perjuangan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, hubbu ahli baitin nabiyikum. Sekarang Nabi Muhammad memang kita tidak bisa pandang wajahnya, tapi di depan-depan kita, di situ ada cucu baginda Nabi besar Muhammad. Kita nggak bisa lihat pandang wajah Nabi Muhammad, tetapi sudah Allah turunkan kepada kita kemuliaan yang besar. Kemuliaan bisa memandang daripada wajah-wajah keturunan Nabi besar Muhammad. Di sini ada Habib Alwi Ba'abud, Habib Abu Bakar Syahab, Habib Zaki Jamalul Lail. Pandang wajah mereka. Kita nggak bisa pandang wajah Nabi Muhammad, mungkin karena hati kita yang kotor, mungkin karena banyak perbuatan kita yang Allah tidak suka. Tapi alhamdulillah Allah masih izinkan kita. Mata kita yang selalu melihat kemaksiatan, mata kita yang selalu melihat kebencian, mata kita yang selalu melihat kemurkaan, Allah izinkan kita pada malam hari ini dan seterusnya bisa memandang daripada kekasih Nabi Muhammad, yaitu para habaib. Ini kemuliaan yang begitu besar kepada kita yang Allah turunkan. Ini kemuliaan yang besar. Jangan kita remehkan ini kemuliaan. Maka dari itu para hadirin, para bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para ibu-ibu. Ibu-ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibu-ibunya jelek, ibu-ibunya maksiat, ibu-ibunya perilakunya jelek, maka anaknya 80% akan mengikuti ibunya, walaupun ayahnya seorang ulama. Kalau ibunya nggak ada adab, kalau orang tua dari segi ibunya nggak ada akhlak, maka anaknya ikut. 80% anak itu ngikut perbuatan ibu, 20% yang ngikut perbuatan bapak. Bapak harus bimbing ibu supaya ibu jadi lebih baik, ibu harus bimbing anak supaya anak jadi lebih baik. Itu tugas. Bapak harus bimbing ibu supaya ibu jadi istri yang soleh, supaya ibu menjadi istri yang baik, supaya ibu menjadi istri yang solehah. Maka ibu ajarkan anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin Al-Fakir nggak bisa berpanjang lebar, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum Al-Fakir tutup, kata Habib Abdul Qadir, kalau kita ceramah tausiah, akhirnya itu harus ditutup dengan doa. Mari kita angkat tangan kita, kita berdoa sama Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, angkatkanlah derajat kami ya Allah, berikanlah kami semua kesehatan khusus pada guru-guru kami, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad, jadikanlah kami sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akui kami sebagai umatnya ya Allah. Jagalah hati kami dari kemaksiatan ya Allah, jagalah hati kami dari kemaksiatan ya Allah, jagalah hati kami dari kemaksiatan ya Allah. Engkau pencipta hati, Engkau harus jaga hati kami ya Allah. Bimbing kami di jalan yang benar ya Allah, bimbing kami di jalan yang baik ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bisa menyambut, yang bisa membantu daripada perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Jadikanlah kami sebagai orang-orang alim, sebagai orang-orang yang ahli ilmi, yang ahli ulum, yang ahli fikih, yang ahli semuanya ya Allah. Jadikanlah kami sebagai ahli-ahli ya Allah. Semoga Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut kita di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin jemaah rahimakumullah,
Ceramah selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Amin Badali Fa'alaihi Yatabaddal Maskura. Waktu 1 jam setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna fi ilmina wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syaraf ala kulli hal amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para habaib zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para asatid yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita tidak sebutkan nama mereka satu persatu karena tadi sudah disebut oleh Ustaz Zai, disebut juga dengan oleh adik Fahmi kita. Maka penghormatan kita pada malam hari ini seperti apa yang telah diberikan oleh Ustaz Fahmi dan Ustaz Zai, sama, tidak kurang sedikit pun. Ku tadi ngarap pertama Habib Alwi sambutan minta Allah kataku lama men Habib Alwi nih rupa swat. Lalu dalam hatiku lagi berkritik, kira ada penceramah yang lain. Rupanya ada benar kata Ustaz Zai. Kita dengar Ustaz Fahmi menyampaikan mau'izah, alhamdulillah, mintalah kataku lama dan kara 2 jam. Jadi ku dak usah ceramah. Rupa swat. Dan beri Ustaz Zai lah waktu dia 1 jam setengah. Kenapa Ustaz Zai beri 1 jam setengah? Karena biasa kau kalau ceramah 15 menit selesai. Pagilah dulu nak nih. Kata Ustaz Zai mahal bayar malam ni jadi nak lama. Oke, siapa takut? Siapa takut? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita ini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman daripada taman syurga, berhentilah kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Kalau kebun sawit kita tahu, kebun sawit, kebun sang kita tahu. Tapi kalau taman syurga dalam dunia, sahabat saja nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Taman syurga dalam dunia itu mana?
dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majalisul ilmi, dalam riwayat yang lain khilafuz zikr. Taman surga itu adalah majlis ilmu, taman surga itu adalah majlis zikir. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pada malam ini hadir dalam majlis ini zikir apa bukan? Zikir. Zikir dengan siapa? Zikir dengan Allah. Zikir dengan siapa? Zikir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita duduk dalam majlis ini mengingat Allah yang telah memberikan kemurahan kepada kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dalam majlis ini mengingat Nabi Muhammad, manusia yang satu-satunya akan memberikan syafaat kepada kita nanti saat kita berada di padang mahsyar. Ya Allah, berkah majlis ini, dapatkan kami syafaat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa kita duduk dalam majlis ini? Apa yang akan kita dapatkan dari majlis ilmu majlis ini? Mari kita kembali kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffaz alaihimul malaikah. Tidaklah sekelompok manusia yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah kelilingi, para malaikat mengelilingi mereka. Artinya dalam majelis ini ada malaikat yang ngomong Nabi Muhammad. Mana malaikatnya? Dek mengkeliat ikat kabur. Dalam majelis ini ada malaikat. Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk tamasya, berjalan di atas muka bumi ini. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Kalau sudah ketemu majlis zikir, majlis maulid, majlis ilmu, mereka akan duduk bersama mereka mendengar zikir, mendengar maulid. Artinya kita sedang diliputi, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Bagus dek dikeliling malaikat? Yang dek bagus dikeliling janda, tidak bagus. Tapi kalau janda ngajak kawin, bagus. Betul ya? Alhamdulillah. Kata Pak Haji Ajar, kalau ada gadis ngapa mesti janda? Gadis banyak. Iya. Kemudian apa yang akan kita dapatkan dari majlis ini? Wa ghasyiyat alaihir rahmah. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kita yang ada dalam majlis ini diliputi kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang apa yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kata Habib Ali malam tadi Al-Haddad, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita yang dalam majlis ilmu ini adalah kasih sayang yang khusus. Kasih sayang yang mana? Kasih sayang yang akan mendekatkan aku dan kalian dengan Allah. Kasih sayang yang mana? Kasih sayang yang akan mengumpulkan aku dan kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Ada apa lagi dengan kumpulan kita dalam majlis ini? Ini mesti kita jelaskan karena majlis kita ini dikatakan oleh orang sebelah majlis bid'ah. Majlis apa lagi? Majlis sesat, majlis neraka. Ustaz kita ganteng-ganteng macam ni, Habib kita ganteng macam ni, dapat masuk neraka. Memangnya surga milik mereka doang? Adalah kasih doang dek Ustaz Jamal wah. Ku tahu Ustaz, pokok malam ni panggung milik kami ke Ustaz Fahmi. Antum diam. Biasa pok nuce malam ni ko. Iya. Jadi kata orang Wahabi kita ni sesat. Jelas kata Ustaz Azhari, jelas Wahabi langsung. Kita ni syirik, kita ni neraka. Nyaman yang ngomongnya, yang dikta
tadi muji Rasulullah berdegup dede, rindu dengan Rasulullah dapat ada neraka. Nabi mengatakan orang yang punya cinta kepada seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita muji Rasulullah sampai ada yang nangis, ada yang dadanya bek lebih dari nengong janda cantik. Lebih dari nengong gadis dengan janda kata Pak Haji. Iya. Nyaman ngomong masuk neraka. Nu ada dead mah. Ya. Apa yang akan kita dapat dari majlis ini lagi? Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan dalam majlis ini. Artinya tanyakan diri kita saat memuji Nabi Muhammad, apakah membuat diri kita tenang? Saat mendengar nama Nabi Muhammad, apakah bertambah kerinduan dalam hati kita kepada Sayyiduna Muhammad? Apakah saat kita menyebut nama Nabi Muhammad akan menjadi semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad? Kalau perasaan ini belum ada dalam hati kita, maka kita belum masuk dalam wa nazalat alaihimus sakinah. Bagaimana caranya agar kita memiliki ketenangan dalam majlis ini? Jangan ngomong. Waktu baca maulid, resapi itu maulidnya. Bagaimana caranya supaya kita tenang dalam majlis ini? Jangan main HP, jangan WA, jangan Facebook. Kan? Kalau seandainya kita Facebook, tidak usah nak bule dah. Ustaz Jamal aja yang banyak ingat kepada Allah. Kalau buke HP saat majlis seperti ini, dia terkenang ke Nabi Muhammad. Tanyang dia Ustaz Jamal, tidak percaya? Apa lagi Ika? Paham? Tidak paham kupreh kok dile. Allahu Akbar. Jadi supaya kita dapat ketenangan, HP-nya jangan main Facebook dulu, jangan WA dulu. Kita berada di alam dunia, menghubungkan ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Jangan berada di alam maya. Paham? Agak tegas sikit nih, maaf. Sejam setengah halah nih, waktu nih, gak ada. Kemudian apa lagi yang akan kita dapatkan dalam majlis ini? Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakarallahu fi man 'indah. Allah sebut yang hadir dalam majlis ini fulan bin fulan, fulan bin fulan. Disebut di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Kita menyebut Allah dalam kelompok yang ramai, banyak seperti ini. Allah menyebut kita lebih baik daripada apa kita menyebut Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir dalam setiap pembicaraan kita lebih menekankan agar saat kita berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, usahakan hadirkan hati kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main HP tadi. Paham tak? Kemudian hadirnya kita dalam majlis ini tadi akan turun rahmat Allah. Rahmat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita ini pernah diungkapkan oleh Allah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Kita tahu itu sudah. Sampai-sampai Allah ini karena kenal betul dengan Nabi Muhammad, cinta betul dengan Nabi Muhammad, tahu kalau Nabi Muhammad ini punya cinta tiada duanya. Kau punya ayah, kau punya ibu, begitu cintanya kepada dirimu, namun ketahuilah cinta ayahmu, cinta ibumu hanya sebatas dalam cinta seorang makhluk kepada makhluk. Namun cinta Nabi Muhammad SAW akan menghubungkan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai saking cintanya Rasulullah ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya Muhammad, law syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku jadikan urusan umatmu ini, kuserahkan urusan umatmu ini untukmu. Apa artinya? Wahai Muhammad, kalau kau mau umatmu itu semuanya masuk surga, aku serahkan kepadamu. Tapi kita punya nabi yang cerdas. Bangga kita punya nabi yang cerdas. Dapat pilihan dari Allah. Nabi Muhammad apakah lantas mengatakan, baiklah ya Allah, aku terima urusan umatku ini? Apakah ini dikatakan Nabi? La. Nabi kita justru mengatakan, ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Ya Allah, aku Muhammad, aku punya hati kadang berubah. Aku khawatir kalau sekarang aku cinta, nanti ke depan aku tak cinta dengan umatku. Sementara engkau ya Allah arhamur rahimin, punya sifat kasih sayang, maka aku serahkan urusan umatku kepadamu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengisahkan bagaimana cintanya Allah, sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Nanti di padang mahsyar, kayak kiuna pada kita nih, insya Allah kiun jangan insya Allah tuh pasti itu. Kalau insya Allah boleh jadi, boleh tidak. Kita pasti akan ke padang mahsyar. Lalu nanti ada seorang hamba, saat ditimbang amalnya di padang mahsyar, di mizannya Allah Subhanahu wa taala, farajahat sayyi'atu ala hasanati, ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Berjudi mabok apalagi nyabu nampar ketong jadel Allah, banyak keburukan yang dia perbuat, ditimbang ternyata berat keburukannya daripada kebaikan. Fayu'mar ilal nar. Maka ini hamba diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Saat mau dilempar, ini hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, adrik abdi. Wahai Jibril, bantu itu hamba, bantu hambaku. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini jangan sampai memberikan pemahaman kepada kita Allah minta bantu kepada malaikat Jibril, Allah lemah. Tidak, Allah kuasa atas segala-galanya. Allah kuat, tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Lalu apa yang mesti kita pahami? Ini hamba mau dimasukkan ke dalam neraka, Allah perintahkan malaikat Jibril agar bantu itu hamba jangan dimasukkan ke dalam neraka. Allah ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun malaikat Jibril mendatangi itu hamba. Datang ke malaikat Zabaniyah yang hampir melemparkan ini hamba ke neraka. Wahai Zabaniyah, ini hamba lepas. Kenapa dilepas? Allah punya perintah yang lain. Dilepas ini hamba, kembali Jibril menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, wahai Jibril, salhu, tanya ini hamba, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, idza jalasa fi majlisi alimin fid dunya adkhilul jannah bi syafaatihim. Wahai Jibril, tanya ini hamba, apakah dulu dalam dunia dia pernah duduk dalam majlis ilmu? Turun malaikat Jibril menghadap ini hamba, tanya, bro panggilannya, dulu dalam dunia pernah dia duduk dalam majlis ilmu? Dulu dalam dunia pernah dia duduk dalam majlis Ustaz Jamal? Pernah dia duduk dalam majlis Ustaz Zain, Ustaz Azhari, Ustaz Ahmad Ripai, Ustaz yang lainnya? Mikirnya,
dek suah Allah dek suah. Tapi kalau duduk di majelis gaple, gua malaikat sanggup nanti dari jam 9 sampai jam 2 malam. Duduk dalam majelis sanggup. Lah sudah kata malaikat gawat mana ke neraka murid. Balut malaikat menemui Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdi. Engkau lebih tahu bagaimana keadaan hamba-Mu ini ya Allah. Kata Allah, tanya lagi wahai Jibril, salhu hal ahabba aliman fid dunya, law ahabba aliman fid dunya adkhilhu jannah bi syafaatihim. Tanya lagi, balik lagi malaikat Jibril menghadap ini hamba, lalu tanya, wahai fulan, apa membesaya membesaya itemnya, jang mun boy, boy kata Habib, boy dulu dalam dunia pernah cinta nggak dengan ulama? Dulu dalam dunia pernah cinta dengan Ustaz Jamal, dengan Ustaz Arifai? Kalau tadi Ustaz Neng misah kehebatan kemuliaan para habaib, malam ini kita menjelaskan kehebatan ulama, sehingga umat Nabi Muhammad ini banyak yang masuk ke dalam surga dengan syafaat ulama-ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya ini hamba, kata malaikat Jibril, apa tadi? Boy. Dulu bang dunia cinta dekat ulama, mikir lagi. Kone menkek ulama dek bahkan beji. Allah, ulama jadi musuh. Ustaz ngajar bener di masjid daripada salah. Beji ke ulama. Allah la ilaha illallah, kata malaikat Jibril gawat, malaikat neraka murid. Awak mengkone mencintai ulama dek, tapi mencintai artis. Cinta namanya kotor, nama binennya kotor, nama anaknya kotor, nama paknya kotor, nama maknya kotor. Mengke ulama kudet cinta, tapi kayak pemain bola kau kenal, nomor bajunya sekian, bayarannya sekian, nomor sepatunya sekian, bahkan sampai bau busuk kau sakinya pun kau tahu. Saking cintanya dengan main bola. Kayak ulama dek cinta, naudzubillah. Kembali lagi malaikat menghadap Allah, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Engkau lebih tahu ya Allah dengan keadaan hamba-Mu ini. Lalu kata Allah, apakah langsung masukkan ini hamba? Kalau malaikat Jibril sudah nyaharap, ini sudah berprasangka ini hamba masuk ke dalam neraka. Namun Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, salhu hal jalasa fi ma'idatin fiha ulama, fiha alimun. Tanyakan wahai Jibril, apakah dia pernah duduk makan sama-sama ulama? Kalau ngaji mungkin agak payah sedikit lah ngaji nih, banyak alasannya, capek lah, sibuk lah, ngaji banyak alasannya. Tapi kalau diundang makan cepat siapa sini? Kalau disuruh ngaji lambat jarang gi, tapi kalau diundang makan dek suah absen siapa? Mana orangnya? Allah, maaf aja, nunggu Pak Haji nih. Iya, jadi kalau diundang makan hadir cepat. Nah tanya, ini hamba pernah duduk nggak dengan ulama? Sekali kenang-kenang dek suah kok deh. Oh, dek suah duduk dengan, dek suah makan dengan ulama. Apa akibatnya? Dek suah ngundang ulama makan. Ya kisah nih. Oh, mengundang ulama makan berarti duduk dengan ulama makan. Kalau seandainya pernah ngundang ulama makan, duduk bersama ulama, adkhilhu jannah bi syafaatihim. Masukkan dia ke dalam surga wahai Jibril dengan syafaatnya ulama. Bertanya Nabi dek suah tadi, balik lagi Jibril menghadap Allah, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Kok lebih tahu keadaan hamba pun ya Allah. Kata malaikat Jibril, malam lalu nih ke neraka nih hamba nih. Cinta ulama dek, duduk dalam majelis ulama dek, ngundang ulama dek suah, jadi kotik awak lalu ke neraka. Namun perhatikan saudaraku sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah masih memberikan toleransi. Salhu ya Jibril, tanya ini lagi hamba wahai Jibril, manismu siapa namanya? Artinya apa nih?
ngelik nama jen sebesingan. Tanya namanya, kalau namanya sama dengan ulama, masukkan dia ke dalam surga berkah syafaat ulama. Ngelik nama anak tamdan, la ilaha illallah. De nama orang dalam kitab ulama, dalam kitab itu rumpeng tu de. Rumpeng tadi. Sarung parang tu rumpeng nama. Ada orang cok pinggang, kebet cok pinggang, gelek parang cok ya tu rumpeng. Ada di kampung kami nama rumpeng. Allah. Nama anak rumpeng, nama anak tamban, Pak Adincis, Akek Mayong, Ustaz Jamal ya. Oh. Jangan ambil asal ngisi nama anak. Preh Ustaz Jamal tanyan, siapa bagus ke nama anak kone? Preh Ustaz Azhari, Preh Habib Alwi, tanyan Preh Abu Bakar, siapa nama anak kone? Jangan sebasi ngisi nama anak. Karena penting nama itu. Kalau namanya sama dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, masukkan ke dalam surga berkah. Namanya sama dengan nama ulama. Jadi penting isi nama anak tuh bagus. Allah. Jangan nanya baik tak Haji. Amplopnya diisi ke duit. Nanti nanya kopi Ustaz habis, gulai Ustaz habis. Ya, jangan ngambil berkat Ustaz terus. Antar berkat ke Ustaz. Terus ya. Belum habis kisah, belum habis kisah, aku tutup. Terus lagi, kembali malaikat Jibril menghadap Allah dengan ucapan yang sama, ya Rabb, engkau lebih mengetahui dengan keadaan hamba-Mu. Lalu kata Allah, ya Jibril, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Malaikat Jibril nak protes. Jadi sekali ulang, lemudeh tadi salah. Jadi sekali ditanya namanya, ini Habib kisahnya, dalam kitab namanya Majma'ul Bahrain. Ku gede deh kitabnya, tapi ku dengar kisah Habib. Ku nonton di YouTube, buke YouTube Habib apa yang kasih kurang. Model ceramah zaman sekarang nih mude, sadari. Buke YouTube, denger, rekam, masuk bang otak, BW, ketabe, nah kawan denger saya Google, ya. Jadi tanya namanya siapa, sekali dijawab, bro, nama apa siapa? Johnny. Ya Allah, Johnny. Ada Johnny, ganti nama Johnny, ganti. Jangan dia ganti. Dek bagus. Nabi kita Muhammad SAW, dek gampang-gampang Rasulullah itu dek tanggung-tanggung mengganti nama sahabatnya. Kata Habib di YouTube tadi 600 diganti namanya. Ada sahabat yang namanya Huzun, arti Huzun tadi sedih terus, muka masam terus, ditempok ke orang, ditegur orang merengut. Tanya Rasulullah namanya siapa? Huzun. Ganti Rasulullah dengan Sahal, mudah semua urusannya dunia akhirat. Jadi yang nama Joni ganti ya. Dilihat Preh Ustaz Jamal, jangan lupa, jangan cuma mereh, amplopnya isi. Potong kambing. Kalau atau Ustaz Zai, kalau potong, kalau lah ganti nama bisa potong sapi, 2. Iya. Jadi Allah perintahkan kepada ini malaikat Jibril, wahai Jibril, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Nak nanyan malu, takut ke Allah, nak protes dek pacak. Ya Rob, Joni na Rob, potanglah Joni, masukkan ke surga, aku sayang ke umatku. Antar ini Joni menemui malaikat Ridwan, dibuka pintu surga, malaikat Ridwan tanya siapa nih? Joni. Pekak Joni ke masuk surga, kata malaikat Ridwan. Allah punya perintah, kata malaikat Jibril, masukkan Joni ke dalam surga. Masuk Joni ke dalam surga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu Allah panggil kembali malaikat Jibril. Allah tanya, wahai Jibril, tahukah engkau kenapa hamba ini masuk ke dalam surga? Kata malaikat Jibril, ya Rabb, engkau lebih tahu dengan keadaan hamba-Mu. Wahai Jibril, ini hamba dalam dunia cinta kepada seseorang, yang seseorang itu cinta kepada ulama. Allahu Akbar. Dia cinta ke ulama, tapi cinta kepada kawannya yang cinta kepada ulama.
hadis ini menegaskan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbatta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Dari majlis kita ini, maka siapa yang kita cintai? Kau mencintai suamimu, suamimu belum tentu di dalam surga. Kau mencintai atasanmu, atasanmu belum pasti dalam surga. Namun kalau kau mencintai Nabi Muhammad, kau pasti akan digandengkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tumbuhkan dalam hati kita rasa cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Bagaimana caranya? Hadir dalam majlis-majlis yang seperti ini. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta dengan Nabi Muhammad? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya menumbuhkan cinta dengan Nabi Muhammad? Kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita orang yang senang duduk dalam majlis ilmu, senang duduk dalam majlis maulid, senang duduk dalam majlis zikir, menjauh daripada sunnah Nabi Muhammad. Kalau bukan kita yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, apakah kau harap para pemabuk yang akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Kalau bukan kita yang senang majlis ilmu, apakah para pendosa yang akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Muliakan diri kita, jalin hubungan dengan Sayyiduna Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah. Ku banyak, modal lagi banyak sebenarnya. Cuman jadilah, jadilah, ditaruh ke dunia. Jadilah, semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami yang ada dalam majlis ini ya Allah banyak dosa. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari majlis ini kecuali dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Rabb. Kami yang dalam majlis ini ya Allah banyak hajat. Jangan Kau keluarkan kami dari majlis ini ya Allah kecuali hajat-hajat kami dunia wa ukhrawiyah Engkau tunaikan ya Rabb. Yang sakit di antara kami jangan Engkau keluarkan dari majlis ini kecuali sakitnya Engkau sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang ya Rabb, lunasi hutangnya. Ada hutang ya? Yang punya hutang ya Allah, berkah majlis ini lunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah, pandang kami yang ada dalam majlis ini dengan pandangan rahmat-Mu. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Agar setelah kami kembali dari majlis ini, kami tebarkan kasih sayang ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan majlis kami ini ya Allah sebagai bukti bahwa kami adalah orang yang peduli dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jadikan majlis kami ini ya Allah pemberat timbangan amal kami saat amal kami ditimbang nanti di mizan-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikan majlis kami ini ya Allah kesudahannya adalah husnul khatimah. Ya Allah, apabila datang kematian kepada kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan lisan kami ya Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Hadza minni, salah hilap ku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jemaah rahimakumullah, sebelum kita lanjut acara berikutnya, informasi yang kami sampaikan. Pertama, kotak amal kita sampai malam ini jumlah totalnya 25.640